adik-adik asuhan, senang sekali bersama Kak Elina. Hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu, ya. Adik-adik sudah bersuka cita, semangat dari rumah masing-masing untuk ikut sekolah minggu asuhan hari ini. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang satu tokoh nih hari ini. Namanya Ibu Maria. Namanya siapa? Ibu Maria. Ibu Maria yang taat mau mendengarkan perintah Tuhan dan juga bersedia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik asuhan, mau ya kita belajar sama-sama hari ini? Sebelumnya kita mau nyanyi satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Adik-adik, kalau mendengar Tuhan memanggil nama adik-adik, adik-adik mau lakukan ya apa yang menjadi perintah Tuhan? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Seperti Ibu Maria yang mau dengar perintah Tuhan dan mau melakukannya, adik-adik asuhan dan juga Kak Elina juga mau belajar seperti itu ya. Belajar mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukannya. Yuk kita membuka sekolah minggu kita di dalam doa. Adik-adik asuhan ambil sikap berdoa. Tangannya boleh dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan menolong adik-adik asuhan, mama, papa, dan semua keluarga untuk boleh menolong adik-adik asuhan mengikuti sekolah minggu. Tuhan juga memberkati supaya sekolah minggu ini dari awal sampai selesai nanti boleh berjalan dengan baik. Adik-adik asuhan bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik dan juga bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kalau ada teman-teman atau adik-adik dan keluarganya yang dalam keadaan kurang sehat, biarlah Allah yang memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik asuhan, Kak Elina mau panggil satu persatu ya. Apakah semuanya sudah siap di tempat masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Yuk, Kak Elina mau panggil satu-satu. Nanti kalau namanya dipanggil, kalau dengar namanya dipanggil, boleh jawab dari rumah ya. Boleh tangannya digoyang-goyang. Atau saya Kak. Oke. Kak Elina mau lihat mana Argia, Eben, Harel, Olive, Jacob, Carol, Izumi, dan juga Audrey. Halo, adik-adik asuhan. Ya, hadir kan? Kemudian, halo Radit, Kinaya, David, Jema, Tama, Vanka, Afi, dan Dalang. Halo, adik-adik asuhan.
hadir semua ya mengikuti sekolah minggu. Kemudian Ednan, Julia, Alona, Hazael, Giandra, Raka, Zoela, dan Caca. Halo adik-adik asuhan, semuanya hadir ya hari ini ya, mengikuti sekolah minggu dari rumah. Terima kasih. Wah, Kak Elina senang sekali adik-adik asuhan semangat mengikuti sekolah minggu. Sekarang waktunya kita menyiapkan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahan, kemudian disimpan di dalam amplop, lalu diberikan ke gereja melalui mama dan papa atau anggota keluarga yang pergi ke gereja. Ya, adik-adik boleh siapkan persembahannya, lalu diberikan kepada keluarga yang pergi ke gereja untuk diberikan kepada Tuhan. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Tante Yeni. Ya, ada satu lagu nih yang kita mau nyanyikan. Lagunya, judulnya Dia Harus Makin Bertambah. Siapa yang harus makin bertambah? Yang harus makin bertambah adalah namanya Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, yang mau mengerjakan apa yang Tuhan lakukan. Sama-sama kita belajar ya lagu ini adik-adik. Judulnya Dia Harus Makin Bertambah. Kak Elina putarkan dulu musiknya, tunggu ya. Elina senang sekali anak-anak memuji Tuhan dari rumah di dalam kegiatan sekolah minggu ini. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan Tante Yeni. Kita panggil yuk Tante Yeni. Tante Yeni. Tante Yeni, silahkan membawakan cerita Alkitab. Sampai jumpa.
apa kabar? Bertemu lagi dengan Tante Yeni. Tante Yeni siap bercerita Alkitab untuk anak-anak. Mari, anak-anak, duduk yang tertib, duduk yang manis, siap dengan cerita Alkitab. Tapi sebelum kalian dengar cerita Alkitab, yuk kita nyanyi lagu ini dulu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, kalian siap ya dengar cerita Alkitab? Cerita Alkitab kita pagi ini diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Maria adalah seorang perempuan yang masih sangat muda. Maria belum menikah. Maria belum mempunyai suami. Tetapi Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Maria tinggal di kota Nazaret di daerah Galilea. Pada suatu hari, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Tuhan menyuruh malaikat Gabriel datang kepada Maria membawa suatu pesan. Tuhan memberi tugas kepada Maria. Tugas itu sangat berat. Tugas itu sangat besar untuk Maria. Apa ya tugas yang diberikan Tuhan kepada Maria? Coba dengar. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamai anak laki-laki itu Yesus. Anak itu, anak yang dilahirkan oleh Maria akan bertumbuh menjadi besar dan nanti akan menjadi juru selamat manusia. Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu dari Yesus, juru selamat manusia. Maria sangat terkejut mendengar perkataan malaikat Gabriel tadi. Sebetulnya Maria tidak siap menerima tugas itu. Tetapi Maria adalah seorang perempuan muda yang percaya dan patuh pada perintah Tuhan. Maria bersedia patuh menerima tugas itu. Maria bersedia menerima tugas menjadi ibu dari bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat manusia. Maria tidak menolak tugas yang diberikan oleh Tuhan. Maria menjawab, "Ya, saya bersedia." Maria berkata,
jadilah menurut perkataanmu. Maria bersedia patuh menerima tugas dari Tuhan. Maria bersedia menjadi ibu dari bayi Yesus yang kelak akan menjadi juru selamat manusia. Mari kita dengarkan lagu ini. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Maria belajar untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada perintah Tuhan, dan Maria bersedia patuh pada perintah Tuhan. Anak-anak juga bisa seperti Maria, belajar untuk patuh pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab. Kalau anak-anak mau dekat dengan Tuhan, anak-anak bisa berbicara kepada Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau anak-anak mau belajar patuh pada Tuhan, mari anak-anak suka mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan cerita Alkitab dari mama dan papa atau dari guru-guru di sekolah minggu. Itu caranya anak-anak patuh pada perintah Tuhan. Anak-anak juga bisa belajar untuk patuh pada perintah mama dan papa di rumah. Anak-anak yang patuh pada perintah Tuhan, perintah mama dan papa adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang melihat semua anak-anak asuhan adalah anak-anak yang bersedia patuh perintah Tuhan, patuh perintah mama dan papa di rumah. Itu anak yang manis. Anak-anak asuhan adalah anak-anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sudah mendengarkan cerita Alkitab. Maria bersedia patuh pada perintah Tuhan. Mari sekarang kita menghafalkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Lukas 1 ayat 38b. Lukas 1 ayat 38b. Jadilah menurut perkataanmu.
jadilah menurut perkataanmu. Lukas pasal 1 ayat 38b. Nanti kalian hafalkan bersama mama dan papa. Sebentar lagi sekolah minggu kita akan selesai. Mari anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama menutup sekolah minggu kita pagi ini. Ambil sikap doa yang baik ya. Mari duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kami belajar dari Maria yang masih sangat muda, belajar untuk bersedia patuh pada perintah Tuhan. Tolong saya Tuhan setiap hari belajar untuk patuh pada perintah Tuhan. Juga patuh pada perintah mama dan papa di rumah. Saya berjanji menjadi anak yang manis, yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan mama dan papa. Tolong saya Tuhan, ingatkan saya untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke, kita berjumpa ya minggu depan. Salam, selamat hari Minggu. Pada cerita Perjanjian Lama, Tuhan berjanji akan mendatangkan Mesias sebagai juru selamat di bumi. Dan inilah saatnya janji itu digenapi. Di satu tempat yang bernama Nazaret di Galilea, hiduplah seorang perempuan yang baik hatinya bernama Maria. Maria adalah perempuan yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan saat itu ia sudah bertunangan dengan laki-laki yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang tukang kayu dan dia rajin sekali bekerja. Nah, saat itu Maria dan Yusuf masih bertunangan. Mereka belum menikah. Ketika Maria satu kali pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia bertemu dengan malaikat. Itu adalah malaikat Gabriel yang datang memberitahu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Nah, Maria awalnya merasa takut, tapi Gabriel memberitahu bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Anak itu akan menjadi raja yang maha besar. Ia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dan ia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Maria bingung bagaimana itu mungkin terjadi karena dia belum bersuami. Tapi malaikat berkata, Roh Kudus yang akan datang, dialah yang akan menolong dan memberkati Maria untuk bisa memiliki anak. Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu.